Kayaknya hilang ya share screen-nya. Oke. Halo Kak, ini share screen-nya aman kah atau? Oke. Jadi kita lanjut. Nilai X yang memenuhi akar 3 Oke. Nah, kita punya akar 3 pangkat 2x plus 1 sama dengan 9 pangkat x min 2. Nah, kalau kayak gini, itu sama kayak buat perpangkatan. Jadi basisnya disamain dulu, Kak. Jadi ini kan kita punya 3, ini kita punya 9. Kalau kemarin kan kita perjanjiannya tuh yang besar kita ubah ke basis kecil. Gitu. Jadi 9, ini tuh bentuknya kan sebenarnya 3 pangkat 2. Gitu. Oke, nah tapi ini kan ada bentuk akar. Nah, ingat kalau bentuk akar, jadi kalau kita punya akar A, itu sebenarnya sama kayak A pangkat 1/2. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya akar A3, berarti ini A pangkat 1/3. Berhubung ini nggak ada angkanya, berarti ini sama kayak 3 pangkat setengah. Terus ini pangkatnya jadi kali 2x plus 1. Terus ini 9-nya berubah jadi 3 pangkat 2. Terus kali x min 2. Oke, ini perkaliannya ya ini kan udah sama nih. Ini kan udah sama, jadi tinggal kita ilangin aja. Kita bekerja dari 1/2 dikali 2x plus 1 sama dengan 2 kali x min 2. Nah, 1/2 dikali 2x itu kan x ya, 1x, 2-nya dicoret. Nah, 1/2 dikali 1 itu 1/2. 2 kali x, 2x, 2 kali negatif 2, negatif 4. Oke, nah ini x-nya dikumpulin sama x, jadi x. Kalau 2x pindah ruas jadi min 2x. Terus ini jadi min setengah, min 4. Nah, berhubung ini per 2, jadi nanti saya mau bikin ini jadi 4 itu kalau ini kan sebenarnya per 1. Jadi nanti ini kali 2, ini kali 2. Bentar. Jadi sama kayak min 1/2, ini min 8/2. Jadi kita samain penyebutnya. Nah, x min 2x-nya jadinya x dikurangi 2x itu negatif x. Oke. Nah, ini kita tinggal lanjutin aja. Negatif x sama dengan negatif 1, negatif 8, itu negatif 9/2. Nah, ini kan negatif sama negatif, jadi boleh dicoret. Jadi x itu sama dengan 9/2. Berhubung ini nggak ada, kita jadiin pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu kayak 2 ini 2 kali berapa yang mendekati 9? 2 kali 4. Nah, 2 kali 4 itu kan kalau mau ke 9 sisa 1. Jadi taruh sini. Jadi 4 1/2. Jawabannya adalah yang E. Atau bisa di kayak gini aja sih. Kalau 9 dibagi 2 kan ya 4,5 gitu kan. 4,5 ya udah jelas 4 1/2 gitu. Oke, bisa dilanjut? Oke. Nah, ini pakai merasionalkan sih kalau ini ketebak, karena ini jelas kalau penyebut itu nggak boleh ada akar. Tapi sebelum merasionalkan, kita harus mengalihkan atasnya dulu. Jadi kita ngerjain yang atas dulu. 9 kali akar 5, 9 kali 2 akar 5, terus 9 dikali 1, terus 9 dikali akar 5 kali 2 akar 5, terus akar 5 kali 1. Oke. Jadi kita mulai dari 9 kali 2 akar 5 dulu. Mau langsung atau saya jabarin kayak yang ini, Kak?
yang ini. Oke. Jadi 9 kali 2 akar 5 itu sama kayak 9 kali 2 aja berapa? 18 akar 5. Oke. Terus 9 kali 1 itu 9 akar 5 kali 2 akar 5. Nah, ini kan ada yang sama ya. Jadi kayak akar 5 kali 2 akar 5. Berarti kan jadi kayak 2 kali 5. Karena akar 5-nya ini sama. Kayak gitu. Jadi akar 5 dikali 2 akar 5 itu 2 kali 5, 10. Terus akar 5 kali 1, ini adalah akar 5. Per akar 5 plus 1. Bentar, ini kita masih belum sesuai bentuknya. Jadi kita 18 akar 5 tambah akar 5. Ini kan sebenarnya kayak 18 akar 5 ditambah 1 akar 5 gitu ya. Jadi ini tuh sama kayak 18 plus 1 akar 5. Jadi ini 18-nya di sini. Nah, akar 5-nya ini muncul satu kali dianggap 1 kayak gitu. Terus tambah 9 tambah 10 itu adalah 19 per akar 5 plus 1. Ini sendiri sama dengan 19 akar 5 plus 19 per akar 5 plus 1. Nah, kalau mau dirasionalkan, kita harus kaliin sama penyebutnya. Jadi ini kan akar 5 sama 1. Nah, kalau ini positif, kita pakai kebalikannya negatif. Jadi ini juga akar 5 min 1. Oke. Ini kita kali 1 juga. Bentar. Nah, 19 akar 5 kali akar 5. Terus 19 kali negatif 1. Terus 19 kali akar 5 sama 19 dikali negatif 1. 19 akar 5 dikali akar 5 sama 19 akar 5 itu kan karena sama-sama akar 5. 19 kali 5. Terus 19 akar 5 dikali negatif 1, jadi negatif 19 akar 5. 19 kali akar 5 itu positif 19 akar 5. Terus 19 kali negatif 1, negatif 19. Per, yang bawah juga dikali 1 akar 5 kali akar 5, itu 5. Akar 5 kali negatif 1, negatif akar 5. Positif 1 dikali akar 5, positif akar 5. Plus 1 kali min 1, min 1. Oke, nah ini kan ini negatif 19 akar 5, ini 19 akar 5, jadi kan dia sebenarnya bisa dicoret sama dengan 0. Ini negatif akar 5 sama plus akar 5 juga bisa dicoret sama dengan 0. Jadi kita punya 19 kali 5 itu 95 ya. 95 min 19 per 5 dikurangi 1 itu 4. Oke, 95 dikurangi 19 itu berapa? 95 kurangi 10, 85. 85 dikurangi 9 itu 86. Iya kayaknya, iya 86 ya. Atau 84. Enggak, bentar. 95 kita susun aja ya daripada bingung. 95 kurangi 19. Ini 8, ini 15. 15 kurangi 9 itu 6. 76 ternyata, Kak. 76. 76 per 4. 76 dibagi 4 itu kita porogape juga. Iya, 19 ya? 19. Oke, 76 bagi 4 itu 19. Oke. Aman ya, Kak ya? Enggak aman. Diulang kah? Oke. Next nah ini kita udah nyampe logaritma. Jadi kalau logaritma tuh sebenarnya kebalikannya sih, Kak. Jadi misalnya kakaknya kalau nemu sebenarnya bentuk asalnya logaritma itu kenapa sih kok penku kayak gini. Nah, misalnya kayak kita punya 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 gitu ya. Ini kan bentuk pangkat biasa. Nah, kalau logaritma itu kebalikannya. Jadi kayak 2 log 8 sama dengan 3. Jadi 2 log 8 ini tuh artinya kayak 2 pangkat berapa
yang hasilnya 8, iya gitu. Nah ini kalau bentuk sederhana ya, jadi kayak ya yang bisa dihitung, kadang nggak bisa kayak 2 log 5 gitu, kan kita nggak tahu 2 pangkat berapa yang hasilnya 5. Nah, tapi ini kayak pengantarnya biasanya kayak gini. Nah, terus itu ada sifat-sifatnya, jadi kalau misalnya kita punya A log A pangkat X itu, A log A pangkat C itu sama dengan C. Jadi kalau ada A log A ini sama, terus ini ada pangkat. Nah, pangkatnya ini adalah hasilnya. Kayak gitu. Mirip. Terus kalau misalnya ada ini beda gitu angkanya, A log X pangkat N gitu. Nah, N-nya ini pindah ke depan. Misalnya ya. Misalnya kayak ada bentuk 2 log 8 pangkat 3. Nah, ini tuh bisa diubah. 3-nya itu di depan, jadi 3 dikali 2 log 8. Gitu. Jadi kayak ngubah bentuk doang sih. Terus misal kayak kalau penjumlahan log, itu sama kayak perkalian, sama kayak pangkat kan. Kalau pangkat kan misal pangkatnya dikali, itu nanti dia pangkatnya dijumlah. Nah, kalau log ini, ketika ada A log X ditambah A log Y, nah itu sama kayak A log X kali Y. Kayak gitu. Jadi ini penjumlahannya X plus Y, nanti di sini jadi perkalian X kali Y. Ada pengurangnya juga. Nah ini, kalau nomor 9, A log X min A log Y itu sama kayak A log X per Y. Jadi kalau X min Y itu X per Y, sama kayak pangkat. Terus ini ada Y log X. Nah kalau misalnya Y log X itu bisa diubah kayak log X, kita ubah log X sama log Y, terus kita tambah angka sembarang. Tapi kayak ini tuh biasanya kepake di soal-soal, jadi nanti kita sambil belajar di soal. Terus kalau ada, nah ini kan ada yang ini berpangkat, jadi X pangkat N. Nah, X pangkat N log Y sama dengan 1 per N kali X log Y. Nah, itu kebalikannya yang ini. Jadi kalau ini yang punya pangkat kan yang belakangnya ya, X pangkat N, A log X pangkat N. Nah, kalau ini tuh X pangkat N-nya di depan, terus log Y. Jadi 1 per N X log Y. Jadi dari sifat nomor 2 dan 5 biasanya itu disimpulin kayak gini. Dapatnya misal kita punya A pangkat X terus log B pangkat Y. Nah, itu sama kayak kan pangkatnya ini tadi kan pindah ke depan aja. Berarti kayak Y per, nah kalau yang ini kan jadi 1 per, jadi Y per X dikali A log B. Jadi cara ngelepas pangkatnya itu kebalik, kayak gitu. Jadi yang ini jadi Y di depan, terus ini jadi per X. Gitu. Nah, terus kalau misalnya ada A pangkat A log B, itu hasilnya ya B. Terus A log 1 itu sama kayak A log A pangkat 0 sehingga 0. Jadi A log 1 itu kan gini, kayak misal bilangan berapa yang dipangkati, bilangan A dipangkatin berapa yang hasilnya 1. Nah, itu kan ya semua bilangan kalau dipangkatin 0 kan hasilnya 1. Sehingga kalau ada A log 1 itu hasilnya 0. Oke, terus A log X sama dengan A pangkat N log X pangkat N. Jadi kalau mau ngasih pangkat kedua-duanya itu boleh. Jadi dua-duanya dikasih pangkat, kayak gitu. Terus kalau A log 1 per X itu sama dengan negatif. Ini berhubungan sama sifat pangkat yang negatif. Sini yang lumayan penting biasanya di dalam soal itu kalau ada perkalian log yang sama. Jadi misal A log B, nah ini ada B, nah yang atas ini ada B. Nah itu B-nya boleh dicoret. Terus ada C, terus ada C, itu boleh dicoret. Sehingga sisanya A log D. Makanya jawabannya A log D. Kayak gitu. Iya, lumayan banyak sih. Kita coba. Ini kemarin masih pakai soal muridku ya, jadi kayak lumayan gampang. Nah, ini bisa dicari nilai logaritmanya. Gimana caranya? Kayak A, yang A kan 5 log 1 per 5. Jadi sebenarnya kayak 5 pangkat berapa yang hasilnya 1 per 5.
5 pangkat berapa yang hasilnya 1/5. Kan kalau kayak gitu saya juga susah sih Kak mikirnya. Jadi saya biasanya bentuk ini tuh saya ubah jadi pangkat. Jadi 5 log. Nah, 1/5 ini kan ya 5 pangkat negatif 1. Nah, tadi kita punya sifat, kalau misalnya kita punya A log A yang sama basisnya, itu pangkatnya doang yang diambil. Jadi ini kita udah punya sama kan, 5 log 5. Sehingga hasilnya adalah negatif 1. Jadi 5 log 1/5 itu negatif 1. Oke, lanjut ke soal yang B. Kita punya 5 log 25 akar 5. Nah, ini kan 25 akar 5 kita ubah dulu ke bentuk 5 ya. Jadi 5 log. Nah, kalau 25 itu kan 5 pangkat 2. Tapi ini kita punya akar 5. Nah, akar 5 sendiri itu 5 pangkat 1/2. Nah, ini kalau biasanya aku kerjain pakai pangkat aja. Jadi kayak 5 pangkat 2 kali 5 pangkat setengah kan harusnya dijumlah ya. Jadi 5 log 5. Ini pangkatnya, ini kan perkalian. Jadi pangkatnya dijumlah. 2 tambah 1/2. Nah, ini kan udah sama nih. 5 sama 5. Jadinya sisanya cuma 2 plus 1/2. Ya 2 plus 1/2 itu 2, 1/2 kayak gitu. Oke, jadi mungkin kalau bingung nyarinya tuh kayak dipisah jadi bentuk basis yang sama-sama kayak 5 gitu. Terus yang C, nah ini 5 log 27 tambah 5 log 64. Nah ini gimana kan, kita nggak tahu ya log 27 itu berapa juga. Maksudnya 5 pangkat berapa yang saya 27 kan nggak ada. Bentar, itu juga kita harus nyari. Bentar. 5 log 27 tambah 5 log 64. 5 log 27 tambah 5 log 64. Waduh, kalau kayak gini ditambah ke berapa ya? 27 itu 3 pangkat 3, 64 itu 4 pangkat 3. Bentar Kak. Kalau ini bisa langsung ini bisa langsung dikali sih sebenarnya. Tapi kalau dikali pun belum tentu ketemu. Kita cari sifat-sifatnya ya. Nggak bisa pakai ini. Mungkin bisa dikali, tapi terus ya kayaknya kita harus dikali. Jadi itu sama kayak 5 log 27 kali 64. Bentar, saya kalkulator dulu. 27 kali 64. 27 kali 64 1728. 5 log 1728. Ini gimana ya? 5 pangkat berapa yang saya 1728 itu nggak ada. Kayaknya berarti nggak boleh pakai kayak gini. Bentuk paling sederhananya berarti bukan ini. Bentar. Oke, mungkin kita ubah kayak gini ya. 27 itu kan 3 pangkat 3 ditambah 5 log, kalau 64 itu 4 pangkat 3. Nah, kalau ada pangkat di sini dan pangkat di sini itu kan bisa maju pangkatnya. Jadi 3 kali 5 log 3 terus ditambah 3 kali 5 log 4. Nah, ini kan kayak udah lebih kecil angkanya. Nah, ini kan sama-sama ada 3-nya nih. Nah, itu 3-nya tuh boleh keluar. Bentar. 3 kali 5 log. Boleh. Jadi 3-nya, ini kan sama-sama 3. Jadi itu kita bikin 3-nya keluar. Jadinya 5 log 3
ditambah 5 log 4. Kenapa kok bisa keluar? Jadi nanti 3 dikali 5 log 3 kan sama aja 3 kali 5 log 3. 3 dikali 5 log 4 kan juga hasilnya ini. Jadi 3-nya itu karena sama boleh kita keluar. Ini namanya pakai distribusi. Sifat distribusinya kayak aljabar gitu. Nah, ini kan kita udah punya 5 log 3 tambah 5 log 4 gitu ya. Ini kan udah lebih kecil. Jadi kalau kayak gini boleh kita kali, Kak. Jadi 3 5 log, kalau penjumlahan log itu sama kayak perkalian. Jadinya ketemunya 3 5 log 12. Nah, ini udah lebih kecil dan nggak bisa dikecilin lagi. Jadi hasilnya cuma bisa kayak gini. Oke, mungkin lanjut nomor 4. Nah, ini bisa. Nomor 4. Yang D. Yang D itu 27 log 9 plus 16 log 32. Nah, ini kan beda nih. Berarti kan sebisa mungkin kayak misal nih, ini kan 5, ini kan 1/5. Nah, 1/5-nya kan kita gimana pun ini kita deketin jadi bentuk 5. Nah, ini kalau 27 sama 9, berarti kan yang paling mungkin adalah 27 diubah ke bentuk 9. Masalahnya, nggak ada. 9 pangkat berapa yang hasilnya 27? 9 tuh kalau pangkat 2 udah 81, bukan 27. Jadi, artinya kita harus mengubah kedua angka ini. Gimana caranya? Nah, 27 sama 9 itu ada hubungan sama 3. 27 kan 3 pangkat 3. Log 9 kan 3 pangkat 2. Nah, ini kan udah sama. Jadi, nanti kita boleh pindah gitu. Bentar. Sama ini, 16 sama 32. 16 pangkat 2 aja udah 200-an. Berarti kan nggak mungkin 32. Tapi mereka ini ada hubungan sama 2. Jadi 16 itu 2 pangkat 4 log. Kalau 32 itu 2 pangkat 5. Nah, ingat kalau ada dua-duanya yang dipangkat, yang ini jadi penyebut, yang ini jadi pembilang. Itu ada di sifat ini. Mana? Kelewatan. Nah, jadi kalau A pangkat X log B pangkat Y itu sama kayak Y per X kali A log B. Jadi, ini 2 per pangkatnya ini 3. 2/3 kali 3 log 3. Ditambah 5/4. 5/4 kali 2 log 2. Nah, oke. Nah, ini udah gampang. Kenapa? Karena ini kan 2/3. Karena 3 log 3 itu 1. Kok bisa 1? Karena kan 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? Berarti kan 1. Terus 5/4 kali, ini 2 log 2, 1 juga. Nah, ini jadi tinggal kita nyamain penyebutnya. 3 sama 4, itu disamain. Jadi ini dikali 4, ini juga dikali 4. Ini dikali 3, ini dikali 3. Jadi mereka sama-sama per 12. 2 kali 4, 8. 5 kali 3, 18. 5 kali 3, 15. Jadinya 23/12. Nah, kayak gini. Idenya mirip sama pangkat-pangkatan. Jadi kayak kalau mau ngerjain log biasanya harus sudah bisa pangkat kayak gitu. Dan pengubahan basis ini sering sih, Kak. Jadi kita lanjut juga. Oke. Nah, ini ada 9 log 8 itu 3A. Maka nilai 3 log 16 adalah, nah itu kayak gimana coba ya. Jadi kita gimana cara ngubah ini itu jadi kayak mendekati. Jadi kan dia kan masih 9 log 8. Nah, ini kan 3. Ini maksudnya gini, 3 log 16. Jadi kayak 9-nya belum dekat ke 3, 8-nya juga belum dekat ke 16. Jadi kita ubah ke ini dulu. 9 log 8 itu ditandainya sama 3A. Nah, ini kita ubah dulu 9-nya itu jadi 3 gitu ya. Karena ini kan 3. Jadi 3 pangkat 2 log. Nah, 8 ini kan kalau sama 16 itu hubungannya sama 2. Kok bisa? Karena 8 itu kan 2 pangkat 3. Nanti 16 itu kan 2 pangkat 4. Tapi itu nanti dulu. Ini 3A. Ini tetap 3A. Kenapa? Karena sebenarnya belum berubah nilainya.
Nah, kita punya ini 3 pangkat 2 log 2 pangkat 3 itu sama dengan 3A. Coba ini pangkatnya kita keluarkan, jadi ini jadi pembilang 3 per 2 dikali 3 log 2. Itu sama dengan 3A. Oke, nah ini kan masih, apa ya, ini tuh boleh pindah ke sini. Jadi 3 log 2, 2 ini kalau lewat sama dengan, dia jadi perkalian, jadi 3A, 2 jadi perkalian berarti kali 2, bukan min, ini kan pembagian, 3 per 2. Jadi kalau 3 lewat sama dengan, ini jadi perkalian, per 3. Jadi ini tuh pindahnya jadi ini, 2, saya tandai ini, itu pindahnya jadi ini. Oke, terus kita punya 3 log 2, itu ternyata, ini 3-nya kan boleh dicoret ya Kak. 2 kali A jadi 2A. Oke, ini kita simpen. Kita ubah bentuk ini jadi 3 log 2. Oke, kita punya sekarang 3 log 16. Nah, ini kan udah sama-sama 3. Berarti tinggal 16-nya kita deketin ke 2. Jadi 3 log 2 pangkat 4. Nah, ini 4-nya pindah ke depan kan, jadi 4 kali 3 log 2. 4. Nah, ini kita masukin 3 log 2, kita udah nemu kalau 3 log 2 itu 2A. Jadi 4 kali 2A. Sama dengan 8A. Ada nggak? Kok nggak ada? Waduh, bentar. Waduh, 9 log 8. Bentar, kalau ada yang salah nanti kita cek. Ini 3 per 2, 3A, 2A, 3 log 2, 2A, 16 tuh. Harusnya ada sih. Mungkin ini nggak ada pilihannya. Udah bener kok stepnya, Kak. Oke. Ya, intinya kayak gini. Oke, mungkin soal selanjutnya. Nah, ini udah bentuk operasi logaritma. Udah, bentar. Oke. 27 log 9, 2 log 3, akar 3 log 4. Nah, ini kan perkalian ya, Kak. Jadi, dari awal tuh harus sudah ditandai, ini dikerjakan dulu. Jadi, nggak boleh kecolongan kalau ini tuh dikerjakan. Takutnya dijumlah dulu. Nah, ini kan udah perkalian, jadi kita kerjain yang perkalian dulu. Kita kerjain perkalian dulu, penjumlahannya nanti aja. Jadi kita punya 2 log 3 dikali akar 3 log 4. Nah, ini kan sama-sama 3 nih. Tapi ini akar 3, jadi kita ubah dulu. Jadi 2 log 3, kalau akar 3 kan 3 pangkat 1 per 2 log 4. Nah, ini pangkatnya ini jadi penyebut. Jadi tadi kan kalau kita punya A pangkat X log B, itu sama kayak 1 per X A log B, gitu kan? Jadi, ini 2 log 3, 1 per 1 per 2, ini ya. Terus ini 3 log 4. Oke, 1 per 1 per 2 ini, mungkin saya di sini. Enggak, 1 ke 1 per 2. Kan 1 dibagi 1 per 2. Kalau pembagian pecahan kan jadi perkalian, terus ini dibalik 2 per 1. Jadi 1 per 1 per 2 itu sama kayak 1 kali 2. Jadi hasilnya 2. Berarti 2 log 3 dikali 2, 3 log 4. Nah, 2-nya ini saya taruh depan. 2 log 3 dikali 3 log 4. Nah, ingat kalau tadi basisnya ini sama, boleh dicoret kan? Nah, jadi 2 dikali 2 log 4. 2 log 4 berapa? 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Baru sampai sini kita masuk ke 27 log 9. Bentar. Oke, wait, 2. Oke. Nah, 27 log 9 ini kan mereka nggak ada hubungan ya. 9 tuh nggak bisa jadi 27, tapi 27 ini 3 pangkat dan 9 juga 3 pangkat.
Jadi kita punya, aku tulis ulang soalnya, 27 log 9 plus, ini kan tadi hasilnya 4 per 3 log 2 min 3 log 18. Nah, 27 log 9 sendiri itu kan 27 kan 3 pangkat 3. Kalau 9 itu 3 pangkat 2. Terus ditambah 4 per, nah ini kan pengurangan log ya. Terus ini juga sama 3 log. Berarti kita bisa bikin 3 log 2 per 18. Oke, bisa diterima, Kak? Oke, wait. Nah, terus ini kita mulai hitung ya. Jadi ini jadi pembilang, ini penyebut. Jadi 2 per 3 dikali 3 log 3 plus 4 per, nah ini boleh disederhanain dulu, jadi 3 log, ini coret 1, ini 9, jadi 1 per 9, jadi 2 bagi 2, 1, 18 bagi 2, 9. Oke, 3 log 3 kan 1 ya, jadi ini sama dengan 1, berarti ini sama kayak 2 per 3 ditambah 4. 4 per 1, nanti kita samain penyebutnya. Nah ini 1 per 9 itu kan 3 log 9 pangkat min 1. Nah ini kita sekalian samain penyebutnya, ini kali 3, ini kali 3. Jadi ini per 3, 2 nya tetap, 4 kali 3 nya 12. Nah ini kita masih kerja di sini, 3 log 9 itu kan 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2, karena ada min 1, jadi 3 pangkat min 2. Aman nggak Kak kalau langsung? Oke. Nah ini kan sama-sama 3 pangkat 3, sama-sama 3 log 3 pangkat min 2. Otomatis kita kerjain dulu ini 14 per 3 per, ini 3 nya coret, jadinya ini hasilnya min 2. Nah, hasil kayak gini tuh gimana? Kita coba jajarin. Jadi 14 per 3 dibagi min 2. Ini kan min 2 per 1 toh akhirnya. Jadi 14 per 3 dikali 1 per min 2. Ini kita bisa coret 14 bagi 2, 7. 2 bagi 2, 1. Ini masih ada negatif. Jadi 7 kali 1, 7 per min 3. Nah, kalau ada min di bawah, biasanya langsung naik aja, jadi min 7 per 3. Nah, ini hasilnya. Oh, ternyata nggak disederhanain ya, kayak cuma sampai sini aja, bentar. Berarti ini dihapus aja. Coret-coretnya dihapus. Oke, sih. Jadi ini tadi 14 per 3 dikali 1 per negatif 2. Nah ini kan kita punyanya 14 kali 1 14. Ini negatif 6, ya kan? Terus berarti ini negatif 14 per 6. Jadi jawabannya negatif 14 per 6. Ada jawabannya yang B. Gitu. Mungkin pesan moralnya kita harus teliti membaca pilihan daripada udah disederhanain kayak gitu. Oke, lanjut ke, oh ini udah kayak pangkat tapi juga log gitu. Jadi ini tuh persamaan pangkat tapi hasilnya tuh juga log. Nah ini agak ada hubungannya sama persamaan kuadrat sih. Yang ini agak panjang tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan. Jadi 2 kali 9 pangkat X min 3 pangkat X plus 1 plus 1 sama dengan 0. Nah, ini tuh kita ubah 3 pangkat X. Jadi 9 ini kita ubah dulu jadi bentuk 3. Otomatis kita punya 2, 3 pangkat 3 pangkat 2 X min 3 pangkat X. Nah ini plus 1-nya kita kali 3, karena kan X plus 1 kan sama kayak 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1. Oke?
Oke, ini plus 1 sama dengan 0. Nah, ini kita tukar. Ini kan 3 pangkat X. Jadi, ini X-nya kita tukar tempat. Jadi, 2, 3 pangkat X, 2. Jadi, cuma tukar tempat. Ini 3 pangkat X kali 3 plus 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita misalkan. Jadi, misal 3 pangkat X itu adalah A. Jadi, ini 2, 3 pangkat X ini A kuadrat. Ini 3 pangkat X ini juga A. Jadi, negatif A kali 3 itu negatif 3A. Jadi, ini jadi A. 3-nya ke sini. Terus plus 1 sama dengan 0. Sampai sini aman nggak, Kak? Oke. Nah, buat nyari akar-akar persamaan kuadrat, kalau pakai faktor itu ya tinggal kayak gini. Kalau ada 2A kuadrat, itu berarti ini 2A sama A. Berhubung ini adalah 1, berarti ya 1 kan cuma 1 kali 1 gitu. Ya kan? Jadi 1 kali 1. Nah, kita tentuin tandanya ini negatif atau positif itu berdasarkan ini, negatif 3. Jadi misal nih, coba kita bayangin 2A dikali 1. Itu kan hasilnya 2A. Terus 1 dikali A, itu kan A. Nah, 2A kalau ditambah A, itu hasilnya positif 3A. Berarti kan nggak memenuhi, karena kita mintanya yang negatif. Jadi berarti ini coba kita kasih negatif aja. Kita cek, 2A kali negatif 1, oh itu negatif 2A. Negatif 1 kali A, itu negatif A. Negatif 2A dikali negatif A, negatif 2A ditambah negatif A, itu sama dengan negatif 3A. Nah, mungkin ini agak tricky sih, Kak, buat nyari faktorisasinya. Tapi nanti di persamaan kuadrat bakal tak ajari lagi pakai rumus ABC. Mungkin Kakak udah pernah tahu rumus ABC. Oke. Sejauh ini kita bahas kayak gini dulu ya. Jadi 2A negatif 1, A negatif 1 sama dengan 0. Nah, ini kita hitung A-nya berapa. Jadi 2A min 1 itu sama dengan 0, atau A min 1 sama dengan 0. Sehingga kita punya 2A sama dengan 1, terus A sama dengan 1. Berarti ini kita kerjain ke sini. Nah, kita kan punya A itu tadi apa? 3X, 3 pangkat X itu sama dengan A kan? Jadi, kalau 2A sama dengan 1, otomatis kita masukin 2 kali 3 pangkat X itu sama dengan 1. Nah, kan 2 kali 3 yang berpangkat itu nggak bisa. Jadi, kita punya 3 pangkat X itu 1/2. Nah, tadi ingat kalau bentuk log itu kan pangkatnya ya. Jadi, misal kayak kita punya 2 pangkat 3 sama dengan 8, itu kita bisa tulis kalau 3 itu sama dengan 2 log 8. Jadi pangkatnya itu yang jadi kunci. Jadi ini kita punya pangkatnya itu X, jadi X itu sama dengan 3 log 1/2. Terus kita masuk yang satunya, A sama dengan 1. A sendiri 3 pangkat X sama dengan 1. Nah, 1 itu ada nggak sih, Kak, 3 pangkat berapa? 3 pangkat 0, ini basisnya sama sehingga X juga 0. Jadi jawabannya itu yang ini dan ini. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 0 sama 3 log 1/2. Ini. Oke, nggak usah pakai himpunan penyelesaian ya, pokoknya ada 2 jawabannya. Oke. Jadi ini campur sih, campur-campur. Ini aku dapatnya dari soal UN 2000 berapa gitu. Saya kan ke Agung sempat bilang kalau campur kayak soal UN tapi agak sulit gitu. Tapi menurutku agak menantang, jadi aku masukin. Ini beda soal. 6x min 1 sama dengan 2/3 x plus 1. Maka x sama dengan, nah ini udah jelas jawabannya log semua, tapi ini padahal pangkat. Jadi kita coba 6x min 1 berarti 6 pangkat X. Terus kalau min 1 berarti kan dia pembagian ya, Kak ya. Jadi langsung per 6. Terus sama dengan 2/3
Jadi 2/3 pangkat X plus 1 berarti perkalian 2/3. Oke, gitu. Terus sebentar. Ini bisa diapain ya? 2 26 kali 3/2 6x 3x. Oke, kita coba dulu aja sih. Jadi ini 6/6. Kok bingung sendiri ya. Oh, mungkin ini sekalian aja dimasukin. Jadi kalau misalnya ada x, itu kan berarti pangkatnya masuk ke sini dan ke sini. Oke, gitu. Jadi ini x-nya aku pindah ke sini semua. Jadi 6x. Ingat kalau pembagian itu pindahnya jadi perkalian. Jadi dikali 3x. Kalau yang pembilang atau perkalian di atas itu jadinya penyebut 2x. Jadi ini kayak kebalik gitu kalau lewat sama dengan. Sama, ini kan pembagian. Jadi dia jadi perkalian. 6 kali 2/3. Kayak gitu. Terus berarti kita punya 6 kali 3. 6 sama 3 ini kan 1, ini 2. Iya kan? Berarti 4. Sebentar. 2/3 x plus 1. Kok gini ya? Kalau pangkatnya sama, oh ini kan boleh dijadiin kayak gini ya kak ya. Ini kan sama pangkat x, jadi kayak kita keluarin pangkatnya 6 kali 3/2 pangkat x. Karena pangkatnya sama, jadi 2 kali 2 ini 4. Sama kayak ini kan tadi pangkatnya sama-sama x, kita masukin lah pangkatnya. Ternyata ini juga mereka sama-sama pangkat x, jadi kita kaliin terus dipangkatin x, itu boleh. Itu ada di sifat pangkat sih. Jadi 6 kali 3/2 ini kita coret dulu. Coret. Ini 6 bagi 2 itu 3. Jadi 3 kali 3 pangkat x. 9 pangkat x sama dengan 4. Berarti kan ini pangkat. Ya kalau pangkat tuh sama kayak x itu 9 log 4. Tapi nggak ada kan? Berarti mungkin kayak kita harus ngubah lagi. 9 itu kebetulan 3 pangkat 2. Kalau 4 itu 2 pangkat 2. Sehingga kan ini kan ada pangkat. Berarti 2/2, 3 log 2. Ini kan 1. Jadi jawabannya x itu sama dengan 3 log 2. Ada. Kayak gitu. Tadi saya sempat macet di sini sih. Ternyata x-nya bisa dikeluarin. Ya gitu. Oke, lanjut. Oke. Oh, ini udah sampai review. Oke, sambil ingat-ingat yang kemarin. Jadi kita disuruh nyari nilai P sehingga persamaan itu tepat. Gampang ya ini. Kan basisnya udah sama. Jadi 3 pangkat 4 kali 2 berarti kan ya 3 pangkat 8. Ini 3 pangkat P. Ini kan udah sama. Ya udah berarti 8 sama dengan P. Berarti nilai P-nya 8. Oh, P sama dengan 8. Oke, mungkin ini B pangkat P dikali B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9. Ini kan basisnya udah sama, berarti tinggal kita operasiin aja. Kalau perkalian pangkat, berarti pangkatnya di jumlah. P plus 5 sama dengan B pangkat 9. Kan udah sama, jadi P plus 5 sama dengan 9. Jadi P sama dengan 9 min, berarti P 4. Oke. Ini pi, ada pi-nya. Sebenarnya boleh dicoret aja sih kayaknya ya. Sebentar. 3pi sama 27pi. Nah, mungkin kayak pi ini apa gitu ya, kayak jadi pi itu oh ini pi pangkat 3. Sebentar.
Jadi pi itu adalah ketetapan, jadi sebenarnya boleh dicoret. Jadi pi itu juga angka, bukan variabel. Jadi pi itu kalau di lingkaran ya 3,14. Tapi kita nggak perlu ngitung ini, nggak perlu dikali 3,14. Kita biarin dulu. Kita punya 3 pi pangkat p, kita tulis ulang. Nah, kita ubah 27 ini 3 pangkat 3 kan? 3 pangkat 3, pi pangkat 3. Nah, kita punya 3 pi pangkat p. Nah, ini kan sama-sama 3. Berarti kita boleh dong 3-nya kita keluarin. Jadi ini 3 pi pangkat 3. Nah, ini kan udah sama karena sama-sama angka. Jadi ini boleh dicoret aja, boleh diabaikan. Sehingga p sama dengan 3. Kayak gitu. Oke, bingung nggak, Kak? Oke. Jadi kalau oke, amin. Nggak apa-apa. Biasanya soalnya berapa sih, Kak, kalau misalnya akpol gitu, tes akpol? Banyak, Kak? Nggak. Oh iya, kayak UN ya. Soalnya nggak susah nari. Oh, soal UN kan udah 4 tahun lalu ya, nggak ada. Iya. Oke, sederhanakan ini. Ini kan apa ya? Ada pangkatnya di luar. Tapi kita boleh ngerjain yang di dalam dulu. Jadi karena yang di dalam kan masih ada yang sama. Jadi yang di dalam itu masih ada 2 pangkat 4. Enggak gitu. Sorry. Nah, itu kan ada yang sama-sama 2 ya, Kak. Nah, yang satunya di atas dan di bawah. Berarti dia 2 pangkat 4 min 3. Kenapa min? Karena dia perperan. Kayak gitu. Terus dikali, ini yang pangkatnya, yang basisnya sama juga, yang 3. Jadi 3 pangkat 6 min 2. Itu dipangkatin 3. Tapi nanti 4 min 3 itu kan 2. 4 min 3 kan 1. Jadi 2 pangkat 1, 2. Terus 3 pangkat 6 min 2. 3 pangkat 4. Dikali 3. Jadinya ini 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 12. Udah, gini aja. Buat yang A. Oke, terus yang B. Ada UV sama UV. Ini kita sederhanain bentuknya ya. Jadi kita punya 3. Kalau ini langsung saya kelompokin aja ya. Yang angka-angka biasa kita kumpulin 3 sama 9. Jadi 3 kali 9. Terus yang U sama yang U. 3 kali 9 kali U pangkat 3 dikali U pangkat 4. Terus dikali yang V juga sama yang V. Ada V pangkat 5. Terus ini V sendiri berarti V pangkat 1. Nah, oke. 3 kali 9 kita punya 27. Kalau perkalian dijumlah aja. Jadi U 3 tambah 4. Terus V 5 tambah 1. Jadi kita punya 27 U 7 V 6. Oke? Oke, terus yang C. Ini pakai agak ada negatif-negatif gitu ya, nggak apa-apa. Kita kerjain di dalam kurung dulu seperti biasa. Nah, ini kan ada per 5, tapi di atasnya kan nggak ada angka biasa. Jadi ini per 5 ini boleh kayak kita kasih temen 1 gitu. Jadi 1 per 5. Terus yang N min 1. Nah, ini kan perperan. Jadi dia dikurangi negatif 6. Jadi ini naik jadi negatif 6. Terus R-nya juga R pangkat 4 dikurangi 4 pangkat 2. Nah, ini kalau ada kayak gini jadi senyum positif. Berarti 1 per 5 negatif 1 tambah 6. Berarti 5. Berarti N pangkat 5. Nah, ini 4 min 4 kan dia 0. Berarti kalau R pangkat 0 kan ya 1. Ya nggak, Kak? Semua yang pangkat 0 kan 1. Jadi kita punya
1/5 N pangkat 5 pangkat 2. Pangkat 2-nya masuk ke semuanya, jadi 1 pangkat 2, 5 pangkat 2, N pangkat 2 kali 5. 1 pangkat 2, 1, 5 pangkat 2, 25, N pangkat 10. Jadi jawabannya ini. Ini jawabannya nomor B, ini jawabannya yang A. Oke. Nah, kalau ini ada akarnya sih. Kalau ini pangkat. Oh, tapi ini agak-agak akar gitu. Sederhanakan bentuk akar. Berarti bentuk ini kita harus ubah jadi akar. Karena ini udah akar, udah ada pangkat 1/2, berarti sebenarnya dia udah akar. Jadi nanti dulu aja kita kerjain yang dalam. Jadi 8/16 kita sendiriin X. Nah, di atas kan udah ada X, tapi di bawah nggak ada. Ya udah, berarti X-nya sendiri. Ada Y sama ada Y. Berarti Y min 4 min 1/4. Pangkatnya 1/2. Terus 8/16 ini bisa disederhanakan. 8 bagi 8 itu 1, 16 bagi 8 itu 2. Jadi 1/2 X pangkat 5 min 4/1/4 itu min 4 min 1/4. Ini min 1 ya. Jadi kita samain dulu penyebutnya. Y ini jadi 4. Kan 1 dikali 4. 4 juga dikali 4. Jadi min 16 min 1. Pangkat 1/2. Berarti 1/2 X pangkat 5 Y pangkat min 17 per 4 pangkat 1/2. Nah, ini tuh sebenarnya kayak masih akar gitu sih. Nggak apa-apa sih. Bentar. Jadi kalau masuk nggak bisa. Jadi ini bentuknya akar 1/2 X pangkat 5 Y min 17 per 4. Ini kan udah jadi setengahnya tuh jadi akar. Tapi ini tuh sebenarnya belum. Maksudnya kayak gimana? Jadi sebenarnya sampai sini udah boleh sih, tapi Y pangkat min 17 per 4 ini kan bisa diubah jadi kalau pangkat negatif berarti dia 1 per Y pangkat 17 per 4. Nah, kalau pangkat per 4 itu biasanya itu jadi 1 per akar Y pangkat 17 4. Kayak gitu. Jadi Y-nya itu berubah jadi itu. Bentar, akar 1/2 X pangkat 5 1 per akar Y 17 pangkat 4. Nah, ini kan kali 1. Jadi 1 kali X pangkat 5 kali 1 berarti sama dengan X pangkat 5 per 2 kali akar Y pangkat 17 akar 4. Wow, kayak gini, Kak. Tapi jarang sih ada kayak akar dalam akar gitu. Jadi kayaknya ini terlalu susah. Jadi kita boleh ngacangin aja. Nah, ini 5 akar X pangkat 5 terus 3 akar X pangkat 3. Kayak gimana ya? Bentar. 5. Nah, kalau ini jadi, ini sebenarnya nanti harus jadi bentuk akar lagi. Tapi dia kan ini akar pangkat 2. Kalau ini akar pangkat 3. Jadi kita ubah-ubah dulu. Jadi 5 X ini kan 5 per 2. Terus ini 3. Ini X 1 per 3. Nah, ini 5 kali 3 15 ya nanti. Bentar, ini X 5 per 2. Nah, ini kan sama-sama ya. Sama-sama X dan dikali. Jadi dijumlah. Plus 1 per 3. 5 kali 3-nya 15. X. Nah, ini kalau disamain kan dia bakal jadi 6. Jadi 2. Kalau mau jadi 6 dikali 3, ini dikali 2. Kalau bawahnya dikali 3, atasnya dikali 3. Ini bawahnya dikali 2, atasnya dikali 2. Jadi X pangkat ini per 6
15 plus 2. Jadinya kita punya 15 X 17 per 6. Sehingga ini bisa jadi akar itu 15 akar X pangkat 17, ininya 6. Wah, kayak gitu. Oke. Ini juga masih bentuk akar. Nah, ini kan merasionalkan ya. Jadi, mungkin kita coba salah satu aja. Nanti duanya dicoba ke Agung sendiri, nggak apa-apa ya. Sambil kita biar notet sampai log. Oke, mau coba yang kayaknya ini aja. Atau ini. Merasionalkan. Atau ini. Kak Agung mau yang A. Oh, terserah aku. Kalau gitu coba yang ini aja ya. Yang angka, yang nggak ada angkanya. Gampang sih sebenarnya. Jadi, M per akar M plus N. Nah, ini kan positif nih. Berarti kalau mau merasionalkan, kita pakai negatif. Nah, atasnya juga. Oke, ini kali ini, terus ini dikali ini. Ini dikali ini, terus ini dikali ini. Oke, M dikali akar M, M akar M. M dikali negatif N, negatif MN. Terus per akar M kali akar M itu M. Akar M dikali min N berarti min N akar M. Akar N dikali M itu plus N akar M. N dikali min N kuadrat. Berarti kita punya M akar M plus MN per, ini kan habis. Jadi M min N kuadrat. Udah. Oh sorry, ini kok plus ya jadinya. Harusnya ini min ya. Kenapa? Karena atasnya min. Saya salah tulis. Nah, mungkin nanti yang A sama B bisa dicoba. Kalau terkendala boleh tanya ke WA. Nah, ini kalau yang log, ini kan udah kayak jelas gampang. Mungkin ini juga gampang. Jadi kita coba yang agak terlihat panjang ini. 2 log 64 sama 2 log 16. Nah, ini sama-sama 2 log. Jadi kalau ada negatif, itu boleh kita per. Jadi 2 log 64 per 16. Nah, ini kebetulan gampang sih ternyata. 64 bagi 16 tuh 4. Jadi 2 log 4 ya 2 pangkat berapa yang hasilnya 4. Tapi boleh dikain gini sih. Nah, 4 kan 2 pangkat 2. 2 log 2 ini kita bisa coret, jadi hasilnya itu 2. Oke. Gimana? Oke. Aman ya, Kak? Oke, nanti kalau yang ini, karena ini 4 sama 16, boleh nih 16-nya diubah jadi bentuk 4 pangkat berapa. Terus ini kan diubah jadi bentuk 9 pangkat berapa. Insya Allah bisa. Yang ini juga. Oke. Ini nanti langsung saya post. Coba, abis ini saya cek recordnya bisa atau